Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Mantili. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi penggunaan huruf kapital. Nah, adik-adik semuanya, tahukah kamu bahwa penggunaan huruf kapital itu tidak semua kita pakai dalam menulis? Nah, artinya ada beberapa aturan cara memakai huruf kapital. Baik, kita akan mulai pelajaran kali ini. Pengertian dari huruf kapital artinya yaitu huruf besar. Nah, huruf besar di mana kita pakai pada saat menulis. Tidak semuanya huruf kapital itu dipakai pada saat kita menulis. Nah, ada beberapa aturan. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, Ita pergi ke sekolah. Nah, kata Ita itu I-nya huruf besar. Kenapa? Karena dia dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, bumi berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya. Nah, kata bumi itu diawali dari huruf B besar, yaitu huruf kapital besar. Nah, bumi, kata bumi itu diawali dengan huruf kapital. Ita juga. Nah, Ita pergi ke sekolah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada petikan langsung. Nah, contohnya Lia bertanya, Lia. Berarti kata Lia ini diawali dengan huruf kapital L, Lia. Lia bertanya. Lia bertanya. Nah, karena ini pada petikan langsung, jangan lupa kamu pakai dia tanda petik. Nah, lalu buat katanya di mana letak kota itu. Nah, karena ini bertanya, jangan lupa kamu buat tanda tanya. Nah, lalu akhiri dengan huruf tanda petik. Nah, yang kedua, bulan depan engkau keluar kota, katanya. Nah, bulan depan. Nah, jadi di sini dia pakai tanda petikan langsung, ya. Kita buat ya. Contohnya bulan depan. Nah, bulannya ini diawali dengan huruf kapital, yaitu B besar. Nah, bulan depan. Nah, engkau keluar kota. Keluar kota. Jangan lupa buat petikan langsung. Oke. Nah, untuk yang ketiga, huruf kapital
dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Termaksud juga dengan kata ganti untuk Tuhan. Nah, contoh. Miss buat ya contohnya. Yang pertama itu kata Allah. Allah diawali dengan huruf kapital ya. Allah. Nah, yang kedua, yang Maha Kuasa. Nah, ini juga dipakai huruf kapital. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang Maha Kuasa. Nah, yang Y-nya huruf besar, Mahanya M besar, K-nya juga huruf besar. Iya. Y, M, K. Oke. Nah, contoh yang ketiga yaitu yang Maha Pengasih. Nah, itu Y-nya itu huruf besar. Y yang Mahanya juga huruf besar, M-nya juga ya. Pengasih juga. Nah, pengasih itu P-nya huruf besar. Nah, ada lagi contoh yang keempat yaitu Alkitab. Nah, ini dipakai untuk kitab suci ya. Nah, Alkitab itu diawali dari huruf A. A besar ya. Alkitab. Nah, baik. Ada lagi contoh yang kelima, yaitu penulisan untuk agama. Contohnya agama Kristen. Nah, Kristen diawali dari huruf kapital K. Lalu Islam. Nah, Islamnya ini itu huruf kapital, huruf besar. Nah, ada lagi Hindu. Iya, Hindu. Ada lagi nama agama? Iya. Contohnya seperti Buddha, Konghucu. Nah, itu cara menulisnya pakai huruf kapital. Nah, untuk yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Nah, contoh. Yang pertama, Maha Putra Yamin. Miss tulis ya. Maha, M-nya itu huruf besar. Nah, Maha Putra. Karena Maha dan Putra itu digabung, jadi putranya yaitu P-nya huruf kecil, tidak dipisah. Kecuali kalau Maha Putranya dipisah, berarti itu P-nya huruf besar. Karena di sini Maha Putranya itu tidak dipisah, digabung, jadi P-nya itu huruf kecil. Nah, Yamin. Nah, Yamin ini Y-nya huruf besar. Kenapa, Miss? Karena itu dipakai nama orang ya. Maha Putra Yamin. Nah, Y-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Ada lagi? Contoh yang kedua. Sultan. Berarti S-nya itu huruf besar atau huruf kapital. Nah, lalu Sultan Hasanuddin. Karena ini dipisah berarti hanya itu huruf kapital. Nah, Hasanuddin. Nah, contoh yang ketiga, Haji Agus Salim. Ini 3 kata, Haji Agus Salim. Berarti hanya huruf besar, Agusnya huruf besar A-nya, lalu Halimnya huruf besar H-nya huruf besar. Iya, H
A sama Miss akan hapus dulu ini, ada yang salah. Nah, ini S ya. Iya. Salim. Oke, ini huruf besar, ini huruf besar. Nah, ada lagi contoh yang keempat, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi? Ini N-nya huruf besar, yaitu karena dari unsur keagamaan ya. Nabi, ada Nabi Ishak, ada lagi Nabi Ibrahim, ada lagi Nabi Yusuf. Nah, kali ini Miss Mantili akan membuat penulisan untuk penulisan Nabi Ibrahim, yaitu N-nya huruf besar. Nah, Ibrahimnya yaitu huruf besar. Iya. Nah, baik. Ada lagi contoh penggunaan huruf kapital. Nah, yang kelima yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dari unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Nah, contohnya yang pertama, mantan wakil presiden. Nah, mantan wakil presiden Adam Malik. Iya, Adam Malik. Nah, Miss tandai ya, setiap kata itu diawali dari huruf kapital. M-nya huruf besar, W-nya juga huruf besar, presidennya juga P-nya huruf besar, Adamnya A huruf besar, dan Maliknya M-nya huruf besar. Nah, yang kedua, mantan wakil presiden. Nah, mantan wakil presiden. Nah, contohnya B. J. Habibie. Nah, sekalipun ini disingkat, jangan lupa ya, kalau untuk penyingkatan nama orang itu tidak boleh huruf kecil, tetapi harus huruf besar. Nah, B-nya huruf besar, J-nya huruf besar, Habibie-nya hanya huruf besar. Nah, begitu juga seterusnya dengan presidennya, wakilnya, W-nya huruf besar, mantannya juga M-nya huruf besar. Nah, yang ketiga, Gubernur Kalimantan Barat. Nah, ini juga diawali harus dengan huruf kapital. Nah, Gubernur Kalimantan Barat. Iya, K-nya huruf besar Kalimantannya, Baratnya B-nya juga huruf besar, gubernurnya juga ya, jangan lupa. Oke? Nah, untuk yang keempat, sekretaris. Nah, contohnya gini, Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan. Nah, kita tulis dulu ya. Sekretaris. Nah, Jenderal Departemen Kesehatan. Nah, jangan lupa ya, sekretarisnya ini S-nya huruf besar, jenderalnya huruf besar, departemennya huruf besar, D-nya huruf besar, K-nya ya, K-nya juga huruf besar. Iya, K-nya juga huruf besar. Iya ya. K-nya juga huruf besar.
pemakaian huruf kapital yang keenam. Pemakaian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada penulisan nama tahun, nama bulan, hari, dan peristiwa sejarah. Ya, contohnya yang pertama, bulan Desember. Nah, kata bulan itu B-nya tidak huruf kapital. Nah, kenapa? Karena itu bukan nama tahun, nama bulan, nama hari, tetapi itu dipakai di kata Desember. Nah, Desembernya D-nya huruf besar karena itu nama bulan. Iya, Desember. Lalu harinya juga hanya tidak huruf kapital, tetapi harinya dipakai huruf kapitalnya dipakai di kata Natal. Iya, Natal. Sorry, saya hapus dulu. Iya, Natal. Nah, yang kedua, bulan Maulid. Nah, sorry. Bulan, M-nya huruf besar ya. Maulidnya huruf besar, M-nya huruf besar. Maulid. Nah, Maulid. Perang. Perangnya P-nya jangan ya. Jangan ya, tidak ya. Nah, tetapi candunya. Iya, candunya ini nama peristiwa, berarti dia itu J-nya huruf besar. Nah, yang huruf besar itu M-nya huruf besar, C-nya huruf besar. Tadi yang pertama juga Desember dan Natal itu ya, D-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Nah, untuk contoh yang ketiga, hari galungan tahun Hijriah. Nah, ini peristiwa ya, peristiwa sejarah atau hari-hari besar ini ya. Harinya hari galungan. Nah, galungan ini perayaan ini ya. Iya, galungan ini berarti G-nya huruf besar. Galungan. Dan tahunnya T-nya bukan huruf besar ya. Nah, lalu Hijriah. Nah, Hijriah ini hanya huruf besar. Nah, contoh yang keempat yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia. Nah, P-nya huruf besar, proklamasi kemerdekaan huruf besar, K-nya huruf besar, dan I-nya itu Indonesianya huruf besar. Nah, masuk kita ke penggunaan huruf kapital yang ketujuh. Nah, huruf kapital dipakai dalam singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Nah, contoh yang pertama, DR. DR ini ya singkatan dari doktor. Yang kedua yaitu DR, singkatan dari dokter. Yang ketiga yaitu singkatan dari saudara, berarti itu SDR, berarti saudara. Nah, lalu yang keempat yaitu SOS. Nah, sarjana sosial. Nah, sosial. Nah, lalu yang kelima yaitu SPD. Nah, ini penulisan nama gelar ya. Nama gelar yaitu
sarjana pendidikan. Iya, pendidikan. Nah, yang keenam yaitu SH, yaitu sarjana hukum. Nah, Miss tandai ya. D-nya doktornya ini huruf besar, dokternya D-nya huruf besar, saudaranya tidak ya, jangan. Ini bukan huruf besar SS-nya. Nah, lalu sarjana sosial S-nya huruf besar, sosialnya S-nya huruf besar. Nah, sarjana pendidikannya S-nya huruf besar, pendidikannya huruf besar. Sarjana hukum S-nya huruf besar dan hukumnya huruf besar. Nah, lalu kita masuk ke berikutnya. Nah, penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Nah, contohnya yang pertama yaitu majelis permusyawaratan. Nah, majelis permusyawaratan rakyat. Nah, ingat ya, dannya itu tidak bisa itu huruf kapital, tapi itu huruf kecil ya. Dan anggota perwakilan. Nah, perwakilan. Nah, contoh yang kedua yaitu keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972. Ingat bahwa huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Nah, di sini Miss buat ini dannya ini D-nya bukan huruf besar ya, tetapi huruf kecil. Nah, majelisnya M-nya huruf besar, permusyawaratannya P-nya huruf besar, rakyat. Nah, ini Miss hapus dulu. Nah, rakyatnya itu rakyat. Nah, R-nya huruf besar, anggotanya A-nya huruf besar, perwakilannya huruf besar. Nah, perwakilan. Miss Mantili lupa membuat daerahnya. Iya, perwakilan daerah. Oke. Nah, daerahnya D-nya huruf besar ya. Lalu contoh yang kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972. K-nya huruf besar, P-nya presidennya huruf besar, republiknya R-nya huruf besar, Indonesianya I-nya huruf besar, nomornya N-nya huruf besar, tahunnya juga huruf besar. Huruf kapital untuk selanjutnya. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama suku dan bangsa dan bahasa. Nah, contohnya yang pertama bangsa Indonesia. Nah, bangsanya di sini D-nya bukan huruf besar ya, tetapi huruf kecil. Yang dipakai itu huruf kapital itu Indonesianya. Nah, lalu yang kedua suku Jawa. Nah, Jawanya juga huruf besar. Ya. Lalu yang ketiga yaitu bahasa Inggris. Nah,
bahasa Inggris. Nah, I-nya itu huruf besar. Oke? Nah, lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, yang pertama, Asia Tenggara. Asianya itu A-nya huruf besar, Tenggaranya T-nya huruf besar. Iya. Yang kedua, Danau Toba. Iya. D-nya yaitu huruf besar, Tobanya yaitu huruf besar. Nah, yang ketiga, Selat Lombok. Iya, Selat Lomboknya S-nya huruf besar, L-nya huruf besar. Nah, yang keempat, Selat Sunda. S-nya huruf besar, Selatnya S-nya huruf besar, Sundanya S-nya huruf besar. Yang kelima, Dataran Tinggi Dieng. Berarti D-nya huruf besar, tingginya T-nya huruf besar, Diengnya itu huruf besar. Iya. Nah, lalu pemakaian huruf kapital tidak dipakai. Nah, kalau tadi Miss Mantili jelasin bahwa pemakaian huruf kapital. Nah, di sini huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Nah, contohnya yang pertama, mesin diesel. Yang kedua, 10 volt. Nah, yang ketiga, 5 ampere. Nah, di sini ya kita nggak memakai penulisan ya, huruf kapital ya. Nah, oke. Nah, baik, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Contoh yang pertama, Soekarno. Nah, ini presiden pertama kita ya, Pak Soekarno. Nah, dan Hatta. Jadi ini karena nama orang berarti S-nya huruf besar, H-nya huruf besar. Nah, memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Nah, di sini tidak dipakai huruf kapital ya. Nah, M-nya tidak dipakai huruf kapital, kemerdekaannya K-nya tidak pakai, B-nya juga tidak dipakai. Nah, contoh yang kedua, perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Nah, perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Nah, di sini tidak dipakai ya sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak diikuti sebagai nama. Nah, di sini nggak ada nama ya. Nah, ini P-nya, S-nya, M-nya, R, resikonya, pecahnya, P-nya huruf kecil, perangnya juga P-nya huruf kecil, dunianya D-nya huruf kecil ya. Kecuali tadi ada contoh yang pertama tadi Soekarno Hatta, itu pakai huruf kapital karena itu nama orang ya. Nah, lalu untuk selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contoh yang pertama, dia baru saja
Dia baru saja diangkat menjadi gubernur. Diangkat menjadi gubernur. Nah, di sini kita tidak pakai ya huruf kapital ya, tidak dipakai kata gubernurnya, tetapi di awal kalimat ya, karena ini D-nya dia. Ini menunjukkan nama kata ganti orang ya. Nah, D-nya huruf besar. Yang kedua, tahun. Ini kenapa huruf kapital? Karena ini di awal kalimat ya, tahun ini. Nah, jangan lupa pakai koma ya. Ya. Nah, lalu dia pergi naik haji. Nah, lalu untuk contoh yang ketiga yaitu dia baru saja dilantik menjadi jenderal. Dia baru saja dilantik menjadi jenderal. Nah, jadi untuk pemakaian huruf kapital itu hanya di awal saja, di awal kalimat. Dianya huruf besar, tahunnya T-nya huruf besar, dianya huruf besar. Nah, ingat ya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Nah, demikian pembelajaran dengan Miss Mantili cara penggunaan huruf kapital. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.